Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna Alia dengan NIM 231011201666. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kekuasaan. Kekuasaan merupakan konsep penting dalam kehidupan sosial maupun organisasi karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Secara umum, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain serta menciptakan perubahan. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan jabatan, tetapi juga dengan agensi, yaitu kapasitas individu untuk bertindak dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Artinya, seseorang itu bisa memiliki kekuasaan meskipun tidak selalu memiliki jabatan formal, selama ia itu mampu memberi pengaruh untuk orang lain. Nah, dalam konteks organisasi, kekuasaan ini sering dikaitkan dengan wewenang legal, hak, dan tanggung jawab formal. Kekuasaan ini biasanya melekat pada jabatan tertentu, seperti manajer atau pimpinan yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mendelegasikan tugas. Nah, melalui kekuasaan, organisasi ini dapat berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi. Menurut Shen dan von Glinow 2010, kekuasaan itu merupakan kemampuan legal atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, ini tuh menekankan bahwa kekuasaan ini berkaitan erat dengan hak formal yang diakui dalam suatu sistem atau organisasi. Kekuasaan juga muncul dalam proses pendelegasian wewenang. Nah, ketika seseorang diberi hak untuk mengarahkan tindakan orang lain, maka pada saat itu ia memiliki kekuasaan. Namun, penggunaan kekuasaan yang efektif harus disertai dengan tanggung jawab dan fakta agar tidak disalahgunakan. Perkenalkan, nama saya Isna Livia Hambali dengan NIM 231011201042. Di sini saya menjelaskan tentang karakteristik kekuasaan dan politik dalam organisasi. Ada beberapa karakteristik kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain, baik dalam sikap maupun keputusan. Yang kedua, berasal dari jabatan dan individu, bisa formal atau karena keahlian pribadi. Ketiga, memiliki sumber kekuasaan seperti wewenang, penghargaan, dan keahlian. Keempat, digunakan untuk mencapai tujuan organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan. Kelima, bersifat dinamis, dapat berubah sesuai situasi dan kondisi organisasi. Selanjutnya adalah karakteristik politik dalam organisasi. Yang pertama, bersifat informal, tidak diatur secara resmi dalam organisasi. Yang kedua, berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, muncul karena perbedaan kepentingan dan tujuan antar individu. Keempat, menggunakan berbagai taktik pengaruh seperti lobby dan koalisasi. Dan terakhir adalah dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kinerja organisasi. Perkenalkan, nama saya Neng Putri Intan dengan NIM 231011201035. Materi berikutnya yaitu yang akan saya jelaskan mengenai sumber kekuasaan dalam organisasi. Sumber kekuasaan dalam organisasi itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu legitimate power, yang dimana kekuasaan legitimasi berasal dari jabatan resmi atau posisi dalam struktur organisasi. Contohnya yaitu seorang direktur memiliki wewenang untuk membuat keputusan strategis karena kedudukannya. Dan kekuatan ini biasanya diakui secara formal melalui aturan, kontrak, atau hierarki. Dan yang kedua yaitu reward power, yang dimana artinya kekuasaan penghargaan, muncul dari kemampuan memberi imbalan kepada orang lain. Bentuknya bisa berupa bonus, promosi, kenaikan gaji, atau bahkan cuti tambahan. Dan efektif untuk memotivasi karyawan, tetapi bisa melemah jika imbalan dianggap tidak adil. Lalu yang ketiga yaitu coercive power, artinya kekuasaan paksaan, yang dimana berasal dari kemampuan memberi hukuman atau sanksi
Contohnya seperti atasan yang bisa menurunkan jabatan, memberi teguran, atau mengurangi insentif. Dan jika digunakan berlebihan, dapat menimbulkan ketakutan dan menurunkan moral tim. Lalu yang keempat ada expert power, yang artinya kekuasaan keahlian. Diperoleh dari pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman khusus. Orang dengan keahlian unik sering menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti seorang IT spesialis yang sangat dibutuhkan dalam sistem perusahaan bermasalah. Lalu yang terakhir yaitu referent power, yang artinya kekuasaan referensi atau karisma. Berasal dari daya tarik pribadi, karisma, atau reputasi. Orang lain mengikuti karena rasa hormat, kekaguman, atau kepercayaan. Contohnya seperti seorang pemimpin yang disukai karena integritas dan gaya kepemimpinannya. Perkenalkan, nama saya Dava Ramanpati. Saya dari 05-12 ingin mempresentasikan materi selanjutnya. Penyebab dan dampak politik dalam organisasi. Pertama, organisasi tidak bisa dipisahkan dari unsur politik dan kekuasaan. Kedua, setiap individu mempunyai strategi sendiri untuk mendapatkan sumber daya terbatas. Ketiga, politik organisasi berkaitan dengan informasi, jabatan, karir, dan penghargaan. Keempat, negosiasi sering digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama. Manajer harus bisa bermain politik secara etis dan profesional. Keenam, politik yang tidak etis bisa merusak kepercayaan dan reputasi. Ketujuh, penyebab perilaku politik. Ada individu, kepribadian, ambisi, kebutuhan, dan kekuasaan, organisasi, keterbatasan sumber daya, perubahan kebijakan, dan persaingan internal. Selanjutnya, etika dalam berperilaku politik. Politik organisasi tidak bisa dihindari, tapi harus dijalankan secara etis. Etika politik menekankan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Perilaku yang etis tidak merugikan orang lain atau organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menurunkan kepercayaan kredibilitas. Manajer perlu menarikan diri saat menggunakan kekuasaan. Keputusan politik harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Politik yang etis membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Saya Putra Dwi Hibatullah dengan NIM 231011201037. Kekuasaan merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku pihak lain demi mencapai tujuan tertentu, baik melalui kewenangan formal maupun sumber informal seperti keahlian, karisma, dan jejaring. Kekuasaan memiliki karakteristik yang disengaja bersifat sebagai alat pencapaian tujuan terbatas serta ditentukan oleh hasil dan konteks hubungan sosial. Dalam organisasi, kekuasaan muncul dalam berbagai bentuk: legitimate, reward, coercive, expert, referent, hingga kekuasaan karismatik dan struktural, yang semuanya berperan dalam proses pengambilan keputusan. Politik organisasi merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi, muncul terutama saat terjadi ketidakpastian, keterbatasan sumber daya, perubahan, dan perbedaan kepentingan. Perilaku politik dapat berdampak positif maupun negatif, tergantung pada cara dan etika penerapannya. Oleh karena itu, penerapan kekuasaan dan politik secara etis berdasarkan prinsip utilitarianisme, hak, dan keadilan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan, iklim organisasi yang sehat, serta peningkatan kinerja dan keberlanjutan organisasi. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.